Dan pagi ini saya akan sharing dengan kita masuk di bulan Mei dengan tema pengelola yang baik. Dan judul khotbah saya pagi ini, saya rubah judulnya sedikit, mengelola dengan rasa syukur. Ya, karena hari-hari ini banyak hal yang buat kita bisa kehilangan rasa syukur kita. Ya, dan membuat kita jadi lebih banyak negatif, bersungut-sungut, ya, dan merasa sulit, ya. Nah, ada 3 alasan kenapa kita mengucap syukur. Ya, saya sudah beberapa kali sharing hal ini. Yang pertama adalah mengelola adalah ucapan syukur kita pada Tuhan atas kebaikannya atau kepercayaannya. Nah, saudara nanti baca Mazmur 107 ayat 1 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya percaya setiap kita ketika ditolong Tuhan, ketika saudara berdoa, minta sesuatu, saudara sedang bergumul tentang sesuatu hal, tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang ada yang rindu untuk punya baby dan sebagainya, bahkan ada yang lagi bergumul untuk pasangan, ya tidak bermaksud menyinggung, ya kalau ada yang merasa tersinggung, ya. Tetapi saya percaya bahwa bentuk ucapan terima kasih kita atau rasa syukur kita, kalau saudara hanya sekedar bilang terima kasih, itu sesuatu yang sudah seharusnya, sewajarnya. Betul ya? Kalau kita terima sesuatu dari seseorang, kita dari kecil diajar, bilang, terima kasih. Nah, sama ketika kita terima sesuatu dari Tuhan, terus kita bilang terima kasih, itu biasa. Semua orang Kristen juga lakukan, bahkan yang enggak Kristen juga lakukan. Apa yang membedakan kita dari orang lain adalah begini, kita punya pemahaman lebih. Ketika kita diberi sesuatu oleh Tuhan, bentuk ucapan syukur kita, ya benar kita bersyukur, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita bilang terima kasih. Tetapi lebih daripada itu kita harus bersyukur dalam bentuk kita mengelola dengan baik apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ketika saudara berdoa untuk pekerjaan, bergumul cukup lama untuk pekerjaan, dan saudara terima pekerjaan dari Tuhan. Apa bentuk ucapan syukur saudara? Bekerjalah, kelolalah pekerjaanmu itu dengan baik. Memang dalam bekerja tidak selalu keadaannya enak. Kadang-kadang ada tekanan, ada gesekan. Tetapi ingatlah selalu bahwa ketika engkau bergumul, engkau berdoa, dan Tuhan kasih jawaban doamu, hei, belajarlah untuk bertanggung jawab, mengelola pekerjaanmu dengan baik. Sama dengan seseorang yang bergumul dalam hal pasangan. Ya toh, supaya kena semua. Lagi bergumul. Tuhan kok belum? Ya, tiba-tiba ketemu. Haleluya. Ya, saya tahu amin yang paling kencang. Amin. Nah, ketika saudara ketemu pasangan, Tuhan kasih. Tentunya saudara harus rawat hubungan itu. Bahkan sampai dalam pernikahan. Dan pernikahan kita rawat. Kenapa? Sebagai bentuk ucapan syukur kita pada Tuhan. Belum lagi anak. Ada yang bergumul tentang anak. Lama nunggu tiba-tiba dikasih sama Tuhan. Waktu terima berkat dapat anak. Bergumul 1 tiba-tiba dapat 3. Cepat. Seperti Pak Rudi. Saudara, bergumul lama gitu. Begitu dapat 1 kok cepat sekali. Jadi 3.
Saudara, tetapi ucapan syukur kita bukan cuma kita bilang terima kasih. Tetapi bagaimana berkat yang Tuhan kasih kita rawat. Kita pelihara, kita didik mereka dengan baik. Itulah bentuk ucapan syukur kita pada Tuhan. Dan ingatlah orang tua, didik anak itu gak pernah berhenti. Bahkan sampai mereka menikah. Mereka punya anak. Percayalah karena begitu anak saudara punya masalah. Saudara pasti juga ikut sedih. Saudara pasti kepikiran. Sekalipun kita udah jarang ketemu. Mereka udah punya keluarga sendiri. Tetapi kita tetap melakukan parenting. Jarak jauh. Mungkin saudara lewat doa. Mungkin saudara lewat telepon sebagai orang tua. Saudara kasih nasihat. Saudara kasih semangat. Saudara kasih kekuatan. Itu parenting. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita mengelola sebagai bentuk ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Anak muda yang sekolah. Sekolah itu ada happy-nya, ada nggak happy-nya. Tapi saya kasih tahu, masa sekolah itu nggak pernah kita lupakan. Setuju? Percayalah, ada hal-hal berat. Kalau mau ujian, belajar dan semuanya. Capek, semua. Tapi belajarlah untuk bertanggung jawab. Sekolah sungguh-sungguh, studi baik-baik. Karena ada banyak anak yang lain yang gak punya kesempatan kayak kalian. Gak usah jauh-jauh, di Papua ini banyak. Amin. Bersyukurlah bahwa orang tua kalian masih dikasih berkat sama Tuhan untuk mampu kasih sekolah kalian di sekolah dengan baik. Karena itu hargailah kesempatan itu. Ya, kadang-kadang bangun pagi mau ke sekolah susah. Di sini nggak ada. Haleluya. Semua semangat pergi sekolah. Amin. Ya. Apalagi kalau pelajaran matematika mau ujian. Ya, saya tahu karena saya guru matematika juga dulu. Ya, nah yang kedua adalah mengapa kita mengelola? Kita bisa jadi saksi Kristus yang baik. Perwakilan Kristus di bumi. Rock. Saudara ingatlah bahwa begini, semakin kita bisa mengelola hidup kita dengan baik. Kita bisa menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekeliling kita. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita lahir baru, sebelum kita mengenal kebenaran, saudara dan saya hidup seenaknya. Kita pakai uang sesuka kita, kita pakai waktu kita sesuka kita. Kita nggak urus pekerjaan dengan baik dan sebagainya. Begitu kita lahir baru. Saya percaya kita nggak sempurna, tapi kita mau terus belajar untuk bertumbuh dalam kebenaran. Dan oleh kuasa dan anugerah kemampuan dari Roh Kudus, kita terus dimampukan untuk terus bertumbuh dan berubah jadi semakin serupa dengan Dia. Orang-orang di sekeliling kita akan melihat ada contoh-contoh yang nyata bagaimana Tuhan merubah kehidupan orang. Amin. Yang dulu sedikit-sedikit emosi. Ya, sekarang bisa kelola emosi dengan lebih baik. Yang dulu kalau ngomong negatif, begitu kenal Tuhan bisa kelola mulutnya dengan lebih baik. Setuju? Yang ketiga, kita bisa jadi berkat untuk orang. Ya. Saudara, ketika kita mengelola dengan lebih baik, waktu, tenaga, keuangan, apalagi hubungan, maka kita punya kesempatan lebih untuk menolong orang lain. Saya tahu ada beberapa orang dengan alasan sibuk, mereka nggak bisa pelayanan.
Ada yang benar-benar sibuk, saya tahu. Tapi ada yang pura-pura sibuk. Atau ada sibuk karena nggak bisa atur waktu. Nah begitu kita kenal Tuhan, mari kita belajar untuk ngatur waktu kita dengan baik. Ya, saudara sebelum menikah, saudara pelayanan. Begitu saudara punya anak-anak dijadikan alasan supaya nggak melayani. Di sini nggak ada. Ya, betul-betul saudara mungkin perlu waktu untuk misalnya anak masih baby. Ya udah, memang benar saudara butuh waktu. Tetapi ketika anak mulai tumbuh makin gede, saudara harus kembali melayani. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan dalam tubuh Kristus. Saudara bisa melayani di mana saja. Seringkali kita kan bilang gini, melayani kan gak harus di gereja. Bisa di tempat kerja, di rumah, di mana-mana. Saudara melayani di tempat kerja itu karena saudara dibayar. Saudara gak punya pilihan. Kalau saudara gak kerja, saudara dipecat. Dapur saudara gak ada asapnya. Melayani di rumah, itu tanggung jawab saudara. Betul? Melayani di gereja jauh lebih berat. Karena gak ada yang bayar saudara, gak ada yang paksa saudara. Keputusan hati saudara. Dan di gereja, saudara belajar melayani, gak ada perbedaan. Saudara di kantor bisa jadi apa saja, jadi bos, jadi manajer. Di gereja kita sama semua. Namanya jongosnya Tuhan. Dan di dalam pelayanan, saudara mulai digesek satu dengan yang lain. Pemimpin dengan yang dipimpin, sesama volunteer pelayan mulai bergesekan. Sakit, tapi mau gampang, kabur. Gak dibayar kok. Kalau di pekerjaan kabur, gak dapat gaji. Masa depan suram, madesu. Ya, calon mertua pikir, gak jelas ini. Ya, jadi saudara harus bertahan di sana. Di pernikahan gak bisa. Saudara digesek, saudara harus tahan. Karena itu komitmen yang saudara buat di hadapan Tuhan. Itu tanggung jawab saudara. Di gereja men, di pelayanan, di komsel. Mau kabur, kapan saja. Dan alasannya bisa macam-macam. Tapi saya kasih tahu saudara. Kenapa setiap kita dipanggil untuk melayani di tubuh Kristus? Karena di situ saudara digesek. Dan saudara harus dari dalam diri saudara. Gak ada orang lain. Itu keputusan hati saudara. Ketika saudara digesek, apakah saudara tetap mau tahan? Atau saudara keluar? Kalau saudara keluar, maka saudara akan ketemu yang lain. Tapi kalau saudara bertahan, saudara bilang, Tuhan aku mau. Ya, mengelola hati saya. Mengelola hidup saya. Dalam pelayanan, saya tetap mau dibentuk. Dan Tuhan akan ubah saudara lewat proses. Ya, saya enggak terlalu panjang di sini, tapi 3 hal ini. Nah, mengelola dengan rasa syukur. Kita lihat Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita lihat saja ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, ia menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, lalu kita lompat setelah Tuhan kembali, tanggung jawaban. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya.
Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lompat ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan 2 talenta Tuhan percaya kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi dia tetap kasih kembali 1 talenta. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang pertama hanya 2 hal yang saya mau sharing pagi ini. Yang pertama adalah mengelola itu selalu berkaitan dengan isu ketuhanan Yesus dalam hidup kita. Yang saudara dan saya harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Kalau saudara baca Mazmur 24 ayat 1 dibilang, langit, bumi dengan segala isinya adalah punyanya Tuhan. Termasuk kita yang ada di dalamnya. Makanya Roma 11 ayat 36 bilang, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. It's all about Him. Semuanya tentang Dia, bukan tentang saudara atau saya. Jadi ketika kita hidup, kita tahu nafas ini dari siapa, kekuatan ini dari siapa, kesehatan ini dari siapa. Apalagi kepintaran saudara, kecerdikan saudara, apalagi ya, keahlian saudara, semuanya itu dari Tuhan. Kita hanya diberi kepercayaan sebagai pengelola. Makanya kenapa kita selalu diingatkan, kita ini pengelola, kita ini pengelola. Kenapa? Karena kalau saudara punya mental sebagai pemilik, maka saudara akan miss. Saudara akan mudah sekali bersungut-sungut. Saudara berusaha ngatur segala sesuatu ketika ada hal yang terjadi. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam semua hal. Kita jadi kecewa, kita putus harapan dan sebagainya. Saudara lupa yang punya itu Tuhan. Bisnis saudara itu Tuhan punya. Omset menurun, itu Tuhan punya. Saudara cuman pengelola. Jadi kalau saudara pusing, datang sama yang punya laporan. Amin. Pernikahan sama. Saudara hanya pengelola. Anak, ingat
Waktu anak saudara kecil dibawa kemana? Gereja untuk apa? Diserahkan. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Kalau anak saudara tumbuh dewasa dan sekarang lagi bikin saudara pusing, sederhana, lapor sama yang punya. Amin. Pasangan saudara lagi aneh-aneh, nggak usah susah. Dulu saudara berdoa, tanya Tuhan, minta Tuhan. Betul? Halo? Lapor lagi sama yang kasih. Ingat, kita nggak bisa ngubah apapun. Saudara nggak kontrol segala sesuatu. Mandat budaya yang dikasih di perjanjian lama, di kitab Kejadian, kita disuruh berkuasa atas ikan di laut, burung di udara. Tapi ini nggak dikasih berkuasa atas hidup orang lain. Saya bisa khotbah buat saudara, saya ngajar saudara, saya bisa kasih konseling buat saudara. Tetapi saya nggak dikasih hak untuk kontrol hidup saudara. Gembala-gembala Komsel, Korwil, Penatua, Pengembalaan. Ingat, kita dikasih kepercayaan, kesempatan melayani dalam pengembalaan. Tapi Tuhan tidak pernah kasih kuasa untuk ngatur, ngendalikan hidup orang. Setiap orang dikasih pilihan, dikasih kehendak bebas untuk memilih. Termasuk mengelola hidupnya. Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia Lord, dia Tuhan. Dia yang punya hidup kita. Berarti saudara dan saya ada melayani dengan semua yang diberikan kepercayaan buat kita. Pekerjaan saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara, apalagi? Tujuannya cuma satu. Bukan untuk ambisi pribadi. Kepentingan kita, bukan. Tapi semata-mata untuk kepentingan dia dan tujuan dia, semata-mata. Karena dibilang, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingatlah, setiap kita ada, kita diciptakan untuk mengenal dia dan untuk memuliakan dia lewat kehidupan kita. Berkali-kali dari tempat ini saya kasih tahu orang tua. Saudara bisa punya anak, dikasih Tuhan. Tapi tolong jangan paksa anak saudara. Saudara bisa nyarankan, tapi jangan paksa dia untuk jadi sesuatu yang saudara dulu belum tercapai. Karena setiap kita dilahirkan dengan purpose. Daud nulis dalam Mazmur, dia katakan ini, sebelum waktu aku dalam kandungan ibuku, hari-hari yang akan aku jalani itu udah ditulis. Dengan kata lain, saudara lahir, itu sudah lahir dengan bawa tujuan. Tugas kita hanya satu, kita menemukan tujuannya dalam hidup kita. Kehidupan adalah perjalanan menemukan tujuan. Sukses kita di akhir adalah ketika kita ketemu Tuhan. Tuhan bilang, well done. Ya. Oke, seperti tadi. Kamu hamba yang baik dan setia. Ya. Nah, sebagai pengelola kita dilarang mengelola demi kepentingan atau agenda pribadi kita.
Sekalipun kita ngelola waktu, kita ngelola semuanya, ya kita ada atur kan. Untuk refreshing, untuk liburan, silakan. Tetapi tujuan kita bukan untuk bersenang-senang di muka bumi. Saudara dan saya ada untuk sebuah tujuan. Saudara kelola bisnis saudara dan Tuhan berkati karena Tuhan lihat saudara bisa kelola dengan baik. Saudara bisa dipercaya. Semakin saudara bisa dipercaya, dia kasih makin besar. Saudara pikir, oh ini karena saya hebat. No. Semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Saudara pikir saudara jago main gitar, saudara jago main drum, kita pintar, saya pintar berkhotbah. No, semua itu datangnya dari Tuhan. Karena kita lahir nggak tahu apa-apa, nol. Saudara nggak lahir langsung pintar ngomong, saudara perlu belajar ngomong. Amin. Tuhan izinkan proses demi proses datang dalam hidup saudara dan melatih saudara. Makanya Daud nulis, Tuhanlah yang melatih tanganku untuk berperang. Sehingga aku bisa menarik busur tembaga. Kadang-kadang tanpa kita sadar kita pikir kita hebat. Di titik itulah saudara bisa jatuh. Yang perlu kita hati-hati dalam mengelola adalah jangan kita ikut Tuhan dengan mental pedagang. Saya masih ingat Yesus satu kali masuk Yerusalem. Dia masuk bait Allah, dia kaget. Di halaman itu banyak orang jualan. Kalau sekarang ada kopi, ya bukan berarti kafe nggak boleh. Itu perjanjian lama saudara. Ya, nanti saudara bilang kenapa ada kafe? Enggak, itu perjanjian lama. Tapi yang terpenting hati. Kita bukan ikut Tuhan, kita melayani Tuhan, kita memberi sesuatu buat Tuhan. Untuk mendapatkan keuntungan, kepentingan kita. Berapa banyak orang Kristen kecewa dalam pelayanan. Kenapa? Dia pikir karena dia melayani, dia memberi, dia berdoa, dia baca Alkitab, dia taat. Maka dia akan dapat promosi. Dia akan dapat jodoh. Masalahnya akan dapat cepat dijawab. Ternyata gak dapat. Kenapa? Karena mentalnya, pola pikirnya adalah dagang sama Tuhan. Apakah kita gak boleh berharap Tuhan memberkati kita? Boleh. Tapi jangan saudara set di pikiran saudara, harus begini, harus begini, harus begini. Saudara akan kecewa. Amin. Nanti saudara baca di Markus 11. Yesus bilang, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu buat dia jadi sarang penyamun. Rumah itu bukan bicara ini, saudara. Rumah Tuhan itu ini. Saudara dan saya. Roh Kudus tidak tinggal di sini. Roh Kudus tinggal di sini. Roh Kudus tidak punya kepentingan dengan gedung yang dibangun oleh manusia. Selama ada kita datang berkumpul di sini, dia bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku punya kepentingan untuk hadir. Amin. Dan kalau dia hadir dengan keberadaannya. Dia menyatakan kuasanya, kasihnya, dan kebenarannya. Yang berikut. Nah ini sekarang kita masuk. Tadi kita kembali sebentar, hanya 2 poin saja.
Tahukah saudara, setiap kita, setiap hamba itu menerima sesuai dengan kesanggupannya. Ya, sesuai dengan kesanggupannya. Nah, yang menarik adalah kita lihat apa yang tuannya itu jawab pada hamba di ayat 21. Hamba yang datang dan kasih laporan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lalu ayat 23, untuk hamba yang diberi 2 talenta. Setelah dia memberi laporan, tuannya pun ngomong yang sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ternyata kita masing-masing diberikan menurut kesanggupan kita. Ada yang terima 5, ada yang terima 2, ada yang terima 1. Tetapi di mata Tuhan sama. Kita memulai dari perkara kecil. Karena Tuhan ngomong hal yang sama buat hamba yang terima 5, hamba yang terima 2. Engkau hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara atau tanggung jawab yang kecil. Tapi buat kita yang terima, hamba yang terima 2 akan bilang, kamu enak, kamu dapat 5. Kamu punya lebih banyak dari saya, betul ya? Apalagi yang terima 1. Cuman 1. Tahukah saudara, seringkali kita tidak bisa mengelola apa yang ada pada kita. Sederhana alasannya, cuman karena yang kita punya itu sedikit kecil di mata kita. Tanggung jawab di kantor, tanggung jawab di pelayanan, apa lagi? Di komunitas. Secara keuangan mungkin gaji. Saudara merasa, saya cuman kecil Pak, saya hanya bawahan. Saudara tahu, saudara terima itu dari Tuhan. Kenapa? Saudara bergumul, saudara berdoa minta dari Tuhan. Saudara bisnismen, saudara punya omset bulan ini. Lagi rendah-rendahnya daripada sebelumnya. Keuntungan saudara lagi yang paling kecil. Apakah saudara masih punya hati untuk tetap bersyukur, tetap semangat untuk mengelola, atau jadi negatif? Karena ini yang terjadi sama hamba yang punya 1 talenta. Karena dia cuma terima 1 talenta dan dia pikir tuannya ini jahat. Dibilang Tuhan mengambil di tempat di mana Tuhan tidak pernah menanam. Coba bayangkan, padahal Tuhannya bilang, aku titip ya, kamu pergi usaha. Saya pengen balik. Dikasih kepercayaan. Nah, yang menarik yang saya akhirnya renungkan ini hasil dari rasa syukur menolong kita untuk menghargai pemberian Tuhan sekalipun kecil. Dan berusaha mengelolanya dengan sebaik mungkin. Hamba yang terima 2, bisa saja dia lihat yang ke-5. Enak ya, dia punya 5. Saya cuma punya 2. Tapi hamba yang punya 2 talenta, sama sikap hatinya dengan yang dikasih 5. Nah, tahukah saudara, rasa syukur yang membuat kita bisa menghargai apapun yang Tuhan percayakan yang ada pada kita hari ini. Saudara mungkin hanya baru honorer, belum pegawai tetap. Saudara hanya mungkin non-staff yang paling bawah. Saudara hanya guru bantu. Let's say apa aja. Oh, saya cuma ibu rumah tangga Pak. Yang tiap hari cuma pakai daster.
urus rumah, urus anak, urus suami. Ya. Oh, saya hanya punya kios Pak yang kecil. Itu pun bukan di jalan utama. Udah di pinggir kota, di lorong lagi. Pesan saya sederhana. Kalau saudara mau jadi pengelola yang baik, mulailah dengan rasa syukur. Gak sulit ya. Ketika kita kehilangan rasa syukur, kita akan sulit untuk menghargai pemberian Tuhan. Saya masih ingat pertama kali saudara dapat pekerjaan. Senang gak? Ketika saudara dapat berita promosi, senang? Lompat-lompat, cerita dengan semangat. Bahkan undang teman-teman, ayo makan-makan. Sebulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, setahun lewat. Hilang rasa itu. Kenapa? Gak ada lagi rasa syukur dalam hati kita untuk hal itu. Pernikahan pun demikian ya. Kapan terakhir saudara bersyukur untuk pasangan saudara? Sekalipun dia menjengkelkan Pak Pendeta. Bapak tahu dia. Kalau dia tidur ngoroknya menjengkelkan. Saya nggak bisa tidur. Di sini nggak ada, cuman saya. Tapi mari, saya hanya pingin. Masih ada nggak rasa syukur kita? Yang terakhir. Gimana kita kembali bangun rasa syukur? Ya. Saudara, ayat ini terkenal, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bukan karena keadaan kita baik. Setuju? Bukan karena keadaan keuanganmu baik, keadaan tokomu baik, keadaan bosmu baik, keadaan apalagi anak-anakmu baik. Ya. Pacarmu lagi baik-baik saja, tidak lagi pombe sama kamu. Ya, kamu bersyukur. Enggak, bersyukurlah sebab Dia baik. Dan yang kedua, ada satu ayat lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara mau punya rasa syukur? Jangan lupa kebaikan Tuhan. Caranya gimana? Sederhana. Setiap hari saudara harus punya waktu dengan Dia. Bangun hubungan dengan Dia. Punya waktu dengan Dia. Saudara tahu kenapa Marta itu jadi komplain bersungut-sungut? Padahal dia undang Yesus loh. Dia yang undang, bukan Maria. Dia undang Yesus. Habis itu karena dia capek layani Yesus, dia bersungut-sungut. Sementara Alkitab bilang Maria duduk di kaki Tuhan. Dia fokus dekat di kaki Yesus dan mendengarkan. Mungkin saudara dan saya perlu ambil waktu untuk terus dekat. Gak ada yang bisa mengembalikan rasa syukur itu. Selain saudara memutuskan untuk datang dekat sama Tuhan.